Selamat datang kawan pajak, wajib pajak semuanya. Saya Nabila Surya Imaro, Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, dan beserta rekan penyuluh lainnya yaitu Pak Untung dan Ibu Naini. Akan memberikan informasi terkait Kortex di kegiatan edukasi kali ini. Kortex merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Tujuan utama dari pembangunan Kortex adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Kortex mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Baik, langsung saja kita ke materi. Materi aktivitas 1 akan disampaikan oleh Pak Untung. Kepada Pak Untung, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Bapak Ibu wajib pajak yang hadir di kelas pajak pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Untung, penyuluh pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan materi aktivitas pertama, perlu saya sampaikan bahwa Kortex merupakan amanah dari Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2018. Jadi, sebetulnya frase Kortex sudah ada sejak ditandatanganinya Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2018. Di situ disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak diberi tugas untuk melakukan pembaruan di 5 bidang, yaitu bidang sumber daya manusia, bidang organisasi, transformasi proses bisnis, kemudian melakukan pembaruan di bidang perundang-undangan, dan yang terakhir sebagai gongnya adalah melakukan pembaruan di sistem informasi teknologi. Nah, Kortex ini merupakan kewenangan yang ditugaskan di Perpres tersebut, yaitu di bidang IT. Baik, Bapak Ibu, tanpa menunggu lama, langsung saja kita langsung ke materi aktivitas pertama. Di aktivitas pertama, kita akan belajar bareng-bareng, belajar bersama mengenai menu Kortex, yaitu penjelasan umum, bagaimana caranya Bapak Ibu nanti update data, bagaimana caranya Bapak Ibu nanti melihat profil taxpayer, bagaimana caranya Bapak Ibu yang PKP, pengusaha kena pajak, nanti membuat faktur pajak dan menyampaikan SPT PPN, dan ada fitur baru yang tentunya Bapak Ibu belum dapatkan sebelumnya, yaitu adanya buku besar wajib pajak. Nah, Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu login menggunakan DJP online ketika Bapak Ibu akan menyampaikan SPT. Nah, nanti dengan alamat DJP online gitu Bapak Ibu ya. Nanti ketika Kortex berjalan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali? Ya, yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali ketika masuk ke web TP Portal. Nanti namanya TP Portal ya Bapak Ibu ya. Kalau selama ini DJP online, nanti namanya TP Portal. TP itu singkatan dari Taxpayer, gitu ya. Taxpayer Portal, masih menunggu pengumuman berikutnya. Nah, nanti yang Bapak Ibu lakukan adalah klik lupa kata sandi. Kenapa demikian? Ya, karena di DJP online yang sekarang ini passwordnya adalah bebas. Bebas maksudnya bisa angka semua, bisa huruf semua, minimal 6 karakter tanpa batasan apapun. Ya. Nanti ketika Kortex berjalan, login ke Kortex pertama kali bagi wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP online adalah meriset kata sandinya, meriset passwordnya. Kenapa demikian? Ya, karena di Kortex ada aturan bahwa kata sandi yang harus dilakukan minimal 8 karakter. Nah, bagaimana cara merisetnya Bapak Ibu? Merisetnya nanti akan masuk ke alamat email penanggung jawab untuk wajib pajak badan Bapak Ibu ya. Masuk ke email penanggung jawab yang sekarang namanya muncul di profil DJP online. Nah, jadi Bapak Ibu
bagi Bapak Ibu wajib pajak badan, sekali lagi, bagi wajib pajak badan, silahkan nanti dicek DJP online-nya pada menu profil, submenu penanggung jawab, silahkan dicek. Siapakah yang sekarang menjadi penanggung jawab? Nanti alamat atau password akan dikirimkan ke alamat email. Kemudian Bapak Ibu nanti merubah kata sandinya. Aturan yang berlaku di Cortex, kata sandinya adalah ini. Minimal 8 karakter, minimal 1 huruf besar, minimal 1 huruf kecil, minimal 1 angka, dan minimal 1 karakter khusus. Nah, ini yang sangat membedakan sekali Bapak Ibu, password yang Bapak Ibu buat di DJP online dengan password yang nanti Bapak Ibu akan buat di menu Cortex. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan tahap awalnya Bapak Ibu nanti lupa kata sandi. Klik lupa kata sandi di menu Cortex, ya, kemudian nanti akan masuk ke email penanggung jawab yang sekarang ada di PPH Badan, kemudian nanti masuk ke email. Nah, kemudian ketika masuk email nanti change password. Nah, ini aturan kata sandinya adalah minimal 8 karakter, minimal 1 huruf besar, minimal 1 angka, minimal 1 huruf kecil, dan minimal 1 karakter khusus. Karakter khusus ini bisa berupa tanda seru, ya, tanda pagar, tanda tanya, tanda bintang, ya, itu ya. Nah, kalau di laptop Bapak Ibu ada tanda cinta juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kasihkan tanda cinta. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ketika nanti Cortex berjalan, nanti harus meriset password terlebih dahulu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke Cortex, nanti prinsip atau pengelolaan akun Cortex adalah dengan konsep impersonating. Ya, dalam Cortex, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep impersonating. Ya, di mana penggunaan Cortex, ya, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi, dapat dijalankan oleh pengurus atau kuasa yang telah ditunjuk. Jadi, wakil atau kuasa login dengan NIK atau NPWP orang pribadi, nanti ketika Cortex berjalan wajib dengan NPWP yang 16 digit atau NIK, kemudian wakil atau kuasa memilih sebagai badan yang diwakilinya. Nah, gitu ya. Kemudian nanti wakil atau kuasa nanti bertindak, beraktivitas sesuai dengan role access yang diberikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti prinsip role access pada menu Cortex. Nah, Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu masuk ke DJP online hanya ada 5 tab, ya, nanti ketika Cortex berjalan nanti tampilan untuk wajib pajak akan seperti ini. Ini kurang lebih atau tepatnya ada 11 tab Bapak Ibu. Dimulai dari portal saya sebelah paling kiri, ada e-faktur, ada e-bupot, ada SPT, ada pembayaran buku besar, dan yang paling kanan adalah aplikasi pihak ketiga atau pihak eksternal. Ya, gitu. Yang dimaksud dengan impersonating ini tadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk sebagai misalnya saya Untung Riono, ya misalnya di sini contohnya Raka, gitu ya. Nanti bisa impersonating sebagai wajib pajak badan yang saya miliki. Ya, contoh ini ya. Jadi PIC, wakil atau kuasa login sebagai representatif, lalu memilih role wajib pajak badan atau orang pribadi yang mana akan diwakili di sudut ini. Ya, di ini impersonating namanya. Nanti akan terdapat drop down list sebagai berikut, yaitu sebagai main account, sebagai orang pribadi, sebagai dirinya sendiri ketika tadi masuk menggunakan nick diri sendiri, dan nanti ada drop down list expire atau daftar akun Cortex wajib pajak badan
yang akan diwakilinya. Itu prinsip nanti ketika kortek berjalan, Bapak Ibu. Oke, jadi di contoh ini, nanti ketika di menu sini, nanti muncul nama Raka, berarti Raka ini adalah orang pribadi, nanti Raka bisa bertindak sebagai dirinya sendiri, atau Raka bisa bertindak sebagai PT-nya Raka, misalnya sebagai PT atau badan yang diwakilinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul di sini, you are currently impersonating user PT-nya Raka. Berarti sekarang kortek sedang menjalankan atau sedang dijalankan sebagai wajib pajak badan PT-nya Raka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya di slide yang kami paparkan. Inilah nanti kurang lebih tampilan atau landing page dari kortek. Ya. Jadi nanti yang sampaikan oleh Mbak Nabila atau Mbak Widi bahwa nanti kortek menyatukan seluruh aplikasi, seluruh layanan digital yang ada di DJP saat ini. Iya, ini ada portal saya, ada e-faktur nanti cara membuat faktur, ada e-faktur cara dipotong sampai SPT. Seluruh SPT nanti akan ada di sini dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kami, Mbak Neni maupun Mbak Nabila. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu kortek berjalan, sekali lagi, kami ulang yang untuk kedua kalinya, coba Bapak Ibu cek nanti di DJP online untuk wajib pajak badan, masuk ke landing page wajib pajak badan, kemudian lihat profilnya, di sini akan muncul nama orang sebagai penanggung jawab. Ya. Nah, nama orang sebagai penanggung jawab ini itu yang nanti akan sebagai PIC. Makanya pastikan dulu siapa PIC ketika nanti kortek akan berjalan. Defaultnya atau bakunya nanti yang bertindak sebagai PIC wajib pajak badan itu adalah orang yang namanya tercantum sebagai penanggung jawab pada profil wajib pajak badan ini. Nah, kalau di contoh ini, sebagai penanggung jawabnya adalah Tuan Raka. Tuan Raka ini berarti yang memiliki akses penuh untuk menggunakan seluruh role access yang ada pada menu Cortex. Nah, ini ya nanti di portal saya, di informasi umum, nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk melihat nama PIC yang ditunjuk pada kortek pada akun wajib pajak badan. Pak, mohon maaf Pak, izin tanya Pak. Nanti Bapak mohon maaf ya. Oh nanti ya? Iya Ya udah. Bapak, ya. Oke. Nah, inilah makanya di kortek nanti pastikan dulu siapakah yang akan bertindak sebagai PIC. Ya. Dari tadi, menu portal saya, kemudian klik informasi umum, ya, kemudian klik submenu pihak terkait, ya, nanti akan muncul daftar nama-nama yang saat ini atau existing sebagai pengurus dari perusahaan tersebut. Kemudian gulir ke kanan atau tab selanjutnya nanti akan ada kolom apakah penanggung jawab. Nah, ini di kolom yang warna kuning ini ada pertanyaan apakah penanggung jawab. Ketika pada baris kedua dicentang, ini berarti orang yang namanya pada baris kedua ini bertindak sebagai PIC atau bertindak sebagai penanggung jawab ketika kortek nanti berjalan. Nah, Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu sekarang paham bagaimana cara masuk ke menu kortek, bagaimana caranya untuk melihat siapa PIC yang nanti ketika kortek berjalan berlangsung sebagai penanggung jawab menu kortek tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika nanti kortek berjalan, setiap wajib pajak orang pribadi, sekali lagi, setiap orang pribadi itu harus memiliki atau harus mengajukan kode otorisasi.
Setiap orang pribadi pada prinsipnya nanti ketika kontrak berjalan wajib memiliki kode otorisasi DJP atau wajib mendaftarkan untuk memiliki sertifikat digital. Jadi nanti tidak ada lagi sertifikat digital untuk wajib pajak badan, tetapi yang ada adalah sertifikat digital untuk semua wajib pajak orang pribadi. Bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mengajukan permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital? Pada menu Kortek, pada menu paling kiri, menu portal saya, kemudian klik sub menu permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital, ya. Kemudian, nah ini dimasukkan kanalnya ya, kanal daring, kemudian tanggal permohonannya, kemudian dimasukkan NIK, nomor induk kependudukan. Saya yakin-yakinnya Bapak Ibu sudah melakukan pemadanan NIK NPWP ya Bapak Ibu ya. Makanya nanti ketika kontrak berjalan, base-nya adalah base NPWP 16 digit atau NIK itu, kemudian masukkan NIK, secara otomatis nanti namanya akan tergenerate, kemudian masukkan emailnya dan nomor telepon seluler, kemudian pilih penyedia layanan sertifikat digital ya. Kalau di contoh ini misalnya ada BRIN, ada BSSN, ada kode otorisasi DJP. Kalau dari pihak swasta itu ada yang namanya Privi, ada Teken Aja, ada Tilaka, ada Desain ya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih provider penandatangan elektronik ya. Kemudian memasukkan kode otorisasi atau isikan paspresnya, kemudian Bapak Ibu mengupload foto ya, atau selfie, kemudian setelah foto diupload nanti akan disandingkan dengan data yang tersedia di Dukcapil atau imigrasi. Nah, Bapak Ibu, makanya di sini mungkin kemarin kenapa Bapak Ibu wajib melakukan pemadanan NIK NPWP. Sekarang Bapak Ibu bisa mendapatkan penjelasan paling tidak, oh ternyata ketika kontrak berjalan nanti setiap orang pribadi, wajib pajak orang pribadi wajib mengajukan permohonan untuk memiliki sertifikat digital. Sertifikat digital itu nanti akan disandingkan dengan data yang tersedia di Dukcapil atau imigrasi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran, nanti ketika kontrak berjalan akan ada tahap-tahap yang harus Bapak Ibu lakukan. Setelah itu cek pernyataan, kemudian kirim. Nah, ketika kirim nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban, ya, jawaban dari pihak penyedia sertifikat digital, nanti bisa di-download. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus lakukan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bagaimana caranya membuat password, sudah kami jelaskan. Bagaimana caranya Bapak Ibu nanti wajib melakukan permohonan sertifikat digital, jelaskan. Nah, Bapak Ibu, mungkin sewaktu-waktu, suatu saat di perusahaan Bapak Ibu ada pergantian direktur, mungkin ada penambahan pegawai, mungkin ada menunjuk seorang konsultan, atau bahkan mungkin nanti mencabut seorang konsultan. Di Kortek, hal tersebut difasilitasi, yaitu dengan cara penggantian PIC, penambahan hak asasi pegawai, pendaftaran kuasa maupun pencabutan seorang kuasa atau konsultan. Penggantian PIC ini misalnya dilakukan ketika perusahaan Bapak Ibu misalnya mengganti seorang direktur utamanya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, ini contohnya sekali lagi. Ketika Kortek berjalan, nanti yang bertindak sebagai PIC adalah orang yang namanya tercantum sebagai penanggung jawab pada menu profil DJP online ini. Ya, di Kortek nanti Bapak Ibu klik menu portal saya, submenu profil saya untuk melihat PIC yang ditunjuk dalam Kortek. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ya, misalnya di perusahaan Bapak Ibu ada
4 pengurus. Misalnya 1 direktur utama dan 3 direktur. Siapakah yang sekarang ditunjuk sebagai PIC? Kembali lagi, yang saya sampaikan tadi di depan, gulir ke kanan. Nah ini, apakah penanggung jawab dicentang? Ya, ini berarti orang yang di nomor 3, yaitu Kurniawan Pamungkas, berarti saat ini bertindak sebagai PIC. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu ketika Kurniawan Pamungkas ini misalnya nanti akan digantikan? Ya. Pada kolom ini akan diperlihatkan siapa pihak yang merupakan PIC atau penanggung jawab. Ya. Ditunjukkan dengan tanda centang. Dalam Kortek, hanya ada 1 PIC yang boleh ditunjuk untuk mewakili 1 wajib pajak badan. Jadi Kurniawan Pamungkaslah yang sekarang bertindak sebagai penanggung jawab atau PIC. Nah, bagaimana caranya untuk mengganti PIC tersebut? Tetap pada menu portal saya, kemudian klik informasi umum, ya. Kemudian tekan tombol edit, nah ini, tekan tombol edit, yang tadinya Kurniawan Pamungkas sebagai PIC, Kurniawan Pamungkas ini akan diedit misalnya bukan lagi sebagai PIC. Berarti pada baris ketiga ini diedit, ya, nah ini, apakah PIC? Karena Kurniawan Pamungkas ini akan dicabut sebagai PIC-nya, yang semula ada tanda centang, kemudian diklik, ya, agar tidak ada tanda centangnya. Artinya apa? Artinya PIC-nya bukan lagi Kurniawan Pamungkas, seperti itu. Nanti Bapak Ibu ya, ini ada pilihannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, gitu ya. Kemudian tekan tombol save. Nah, berikutnya adalah untuk memilih atau menambahkan PIC baru bagaimana? Ya. Jika PIC baru yang akan didaftarkan namanya belum ada di list ini, silahkan tekan tombol tambah untuk menambahkan. Nah, berarti tambahkan di sini, ditambahkan orang yang akan sebagai PIC. Nah, jika ingin memindahkan PIC dari orang yang namanya sudah ada di sini, makanya Bapak Ibu nanti tekan tombol edit. Yang semula Kurniawan Pamungkas di baris nomor 3 ini, misalnya mau digantikan dengan Robi Kartiko yang ada di nomor 1, berarti nanti klik edit yang Robi Kartiko, nanti selanjutnya akan dicentang PIC-nya. Nah, itu Bapak Ibu caranya untuk mengganti PIC pada menu Kortek. Nah, jika misalnya namanya belum ada, makanya tambahkan, kemudian klik related person-nya. Nah, ini apakah sebagai PIC, tinggal dicek kalau memang dia sebagai PIC. Ya. Kemudian dipilih related person-nya, kemudian kalau misalnya orang baru dimasukkan nick-nya, nomor induk kependudukannya, secara otomatis nama akan tergenerate sepanjang orang tersebut telah melakukan pemadanan NIK NPWP. Atau jika misalnya orang luar negeri, klik nomor paspornya, kewarganegaraannya. Nah, kira-kira dari kapan orang tersebut akan sebagai PIC? Ya, misalnya di pesan Bapak Ibu, misalnya nih, direkturnya 3 tahun sekali ganti. Ya, misalnya di sini dari 19 Desember 2024, misalnya, sampai 18 Desember 2027, misalnya. Kemudian, tekan tombol save. Nah, itu cara untuk melakukan penggantian PIC. Kemudian, sebagaimana biasanya, tentunya dicentang pernyataannya, kemudian kirim. Nah, ada notifikasi, orang baru yang ditunjuk sebagai PIC memiliki otoritas akses penuh ke akun Kortek wajib pajak badan yang diwakilinya. Orang ini dapat mengolah seluruh fitur dalam Kortek dan menandatangani segala permohonan yang diajukan. Sementara pengurus lain
harus ditentukan terlebih dahulu batasan otoritasnya. Misalnya sebagai drafter faktur pajak misalnya sebagai drafter bukti potong misalnya, atau lain sebagainya. Itu Bapak Ibu kurang lebih mengenai bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengganti PIC. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu menambah karyawan baru nih? Bapak Ibu karena berkembangnya perusahaan ingin menambah jumlah pegawai yang di bagian pajak, kira-kira bagaimana langkahnya di Kortek nanti? Nah, ini contohnya. Misalnya PT Nyaraka ingin menunjuk salah seorang pegawai yang mengurus tax admin ya. Namanya misalnya Rahamudi dengan NIK sekian. Langkah di Kortek nanti bagaimana? Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang harus dilakukan oleh PIC tentunya masuk di menu TP Portal. Kortek itu menggunakan username NIK 16 digit, password, kemudian pilih bahasanya, kemudian dan login. Ketika login, klik menu portal saya, kemudian di informasi umum, ya. Pada menu ini berisi keterangan umum yang berkaitan dengan perusahaan, kemudian tekan tombol edit. Kemudian klik pihak terkait. Nah, ini kemudian ditambahkan. Nah, ya, ditambahkan. Siapakah yang ditambahkan? Contoh tadi yang ditambahkan adalah misalnya orang baru, related person, ya. Klik related person, kemudian diketikkan namanya. Ini namanya atau nicknya ya, menggunakan nicknya. Misalnya tadi 3210 sekian, ya. Kewarganegaraannya Indonesia, keterangannya misalnya sebagai lainnya, sebagai karyawan. Nah, karyawan itu misalnya dari kapan sampai kapan, ya. Ini ada valid rule-nya ya, dari mulai berlaku sampai kapan, sampai dengan kapan, kemudian isikan keterangannya, kemudian tekan tombol save. Nah, nanti si Rahamudi ini, ya, Rahamudi ini nanti ditetapkan apa kira-kira role-nya. Role-nya Rahamudi ini kira-kira apa gitu ya. Apakah misalnya sebagai drafter PPN, ataukah sebagai senior PPN. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi di menu Kortek nanti Bapak Ibu sebagai PIC bisa menambahkan karyawan. Bukan hanya satu, tapi mungkin 2, 3, 4. Nanti akan ada menu apa kira-kira yang akan dilakukan aktivitasnya oleh masing-masing karyawan tersebut. Ya, ini ya. Nah, kemudian di menu Kortek juga mengakomodasi adanya penambahan atau penunjukan seorang konsultan pajak. Mungkin Bapak Ibu peserta pajak kelas pajak pagi ini mungkin ada seorang konsultan ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu ketika perusahaan Bapak Ibu misalnya akan menunjuk atau akan mempekerjakan seorang konsultan ya. Ini contohnya, misalnya PT Nyaraka ingin mempekerjakan atau menunjuk seorang konsultan pajak untuk mewakili dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Konsultan yang ditunjuk adalah Daniswara dengan NIK sekian. Langkah yang harus dilakukan di menu Kortek seperti apa Bapak Ibu? Bagaimana biasanya harus login terlebih dahulu dengan menggunakan NIK atau NPWP 16 digit, kemudian passwordnya, pilih bahasanya, captcha, kemudian login. Nah, pada menu portal saya, kemudian sub menu wakil atau kuasa akan berisi daftar kuasa yang telah ditunjuk. Jika memang belum ada, bentuknya kosong. Nah, untuk menambahkan konsultan pajak atau menunjuk konsultan pajak sebagai kuasa, silahkan tekan sub menu wakil atau kuasa ini. Kemudian selanjutnya adalah klik tombol New Representative untuk menambahkan seorang kuasa atau seorang konsultan.
Kemudian nanti bisa dipilih apakah sebagai konsultan pajak ataukah sebagai pihak lain yang ditunjuk sebagai kuasa. Dalam hal ini, tadi contohnya konsultan, maka klik konsultan pajak, ya, kemudian masukkan NPWP atau NIK-nya, kemudian cari, masukkan NIK-nya ya, atau NPWP-nya, kemudian search atau cari, dan ketika sudah cari, nah akan muncul seperti ini. Di Kortek akan muncul bahwa konsultan tersebut apakah konsultan resmi yang telah terdaftar atau tidak. Ini contohnya ya, misalnya konsultan pajak Daniswara ini telah memperoleh izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai konsultan pajak dengan lisensi misalnya A atau B atau bahkan C misalnya. Dengan demikian, Bapak Ibu nanti bisa mengetahui ketika namanya muncul di sini, berarti konsultan tersebut merupakan konsultan resmi. Bagaimana kalau misalnya konsultan yang Bapak Ibu tunjuk di sini, misalnya namanya tidak ada atau tidak muncul, berarti konsultan tersebut merupakan konsultan yang belum memiliki izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian tekan pilih select jika orang tersebut yang dimaksudkan. Seperti itu. Nah, kemudian dipilihkan role-nya kira-kira apa, terus dipilih masa berlakunya konsultan tersebut dari kapan sampai kapan. Gitu seterusnya. Kemudian checklist pernyataan, ya, checklist pernyataan, kemudian save. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menunjuk seorang konsultan, akan diakhiri dengan penandatanganan secara digital. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sampaikan tadi, wajib memiliki sertifikat digital atau otorisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini contohnya, diisikan penyedia providernya, ya. Kemudian signernya, kemudian passwordnya apa, simpan, kemudian confirm sign. Dengan demikian, Bapak Ibu telah menunjuk konsultan tersebut. Nah, setelah perusahaan menunjuk seorang konsultan, maka dibutuhkan persetujuan dari orang yang ditunjuk tersebut. Jadi yang bersangkutan nanti dapat menyetujui atau menolak pada Kortek milik konsultan tersebut. Ya. Nanti si konsultan tersebut menyetujui di Kortek miliknya. Itu Bapak Ibu kurang lebih cara untuk menambahkan seorang konsultan. Kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu ketika mencabut seorang konsultan, mencabut kuasa seorang konsultan? Nah, ada menunya juga Bapak Ibu. Menunya, misalnya contohnya ini, PT Rairaka yang tadi telah menunjuk Daniswara, misalnya mau dicabut. Bagaimana langkahnya? Langkahnya sama saja pada menu portal saya, ya, pada menu portal saya, kemudian klik wakil atau kuasa saya. Setelah klik wakil kuasa saya, nanti yang namanya tercantum itu diklik tombol revoke, artinya dicabut. Revoke, dicabut, ya. Alasannya apa nanti diketikkan di sini, kenapa alasannya dicabut atau kuasanya dicabut. Seperti itu. Isi catatannya, kemudian tekan centang persetujuan, tekan tombol revoke. Nah, demikian juga ketika mencabut kuasa juga diakhiri dengan penandatanganan sertifikat digital. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebihnya mengenai bagaimana caranya Bapak Ibu nanti ketika melakukan pergantian BIC, bagaimana caranya Bapak Ibu menambahkan seorang pegawai, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menambahkan seorang kuasa atau konsultan pajak pada menu Kortek, serta bagaimana caranya juga Bapak Ibu untuk mencabut seorang konsultan pajak. Nah, Bapak Ibu, ini kalau di kelas pajak secara offline, biasanya Bapak Ibu kami berikan kesempatan waktu untuk mengeksplor taxpayer profile. Jadi melihat profil-profil yang ada di menu Kortek. Ya. Jadi ketika
ketika Bapak Ibu login, ya kalau di kelas offline, biasanya Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk melihat-lihat menu-menu yang ada di Cortex. Sekali lagi tampilannya seperti ini Bapak Ibu, tampilan menu Cortex, ada portal saya, e-faktur, Ibu Pot, sampai yang paling kanan adalah aplikasi pihak ketiga atau aplikasi eksternal. Ada informasi profil wajib pajak, ada informasi umum, alamat, detail kontak, ya. Kemudian klasifikasi lapangan usaha, detail bank, kemudian nomor identifikasi eksternal, jenis wajib pajak, wakil atau kuasa, yang memuat wakil atau kuasa yang telah terdaftar, ya. Kemudian nanti ada daftar surat permohonan yang berisi semua informasi permohonan dari wajib pajak, ya, yang sudah atau yang mendapatkan persetujuan. Nah, ini nanti di portal saya juga akan muncul apakah wajib pajak tersebut berstatus sebagai pengusaha kena pajak atau tidak. Ada rekening, ya, ada rekening bank, ada klasifikasi lapangan usaha, ada detail ekonomi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang ada di menu atau di profil-profil Cortex. Nah, Bapak Ibu, ini kalau di kelas pajak offline, biasanya kami praktek bareng-bareng untuk membuat faktur pajak. Jika selama ini Bapak Ibu membuat faktur pajak menggunakan aplikasi tersendiri, jika selama ini Bapak Ibu lapor SPT PPN menggunakan aplikasi tersendiri, nanti pada menu Cortex, Bapak Ibu ketika membuat faktur pajak tetap masuk menu Cortex, hanya aplikasinya langsung berada di Cortex ini. Nah, ini ada di e-faktur. Sebelah portal saya ini ada e-faktur. Nah, ini yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Baik faktur pajak keluaran maupun dokumen lain yang dipersamakan sebagai faktur pajak keluaran. Di sini, Bapak Ibu juga bisa melihat langsung pajak masukan yang telah dibuat oleh lawan transaksinya. Nah, ini contohnya di e-faktur ini ada pajak keluaran yang berisi pajak keluaran yang telah diterbitkan, ada pajak masukan yang berisi pajak masukan yang telah diterbitkan oleh lawan transaksinya, kemudian ada retur pajak keluaran, ada retur pajak masukan, dan ada dokumen lain yang dipersamakan sebagai faktur pajak keluaran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti ketika Cortex jalan paling tidak nggak asing banget ya dengan bagaimana cara membuat faktur pajak. Kurang lebih akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau di kelas pajak online sekali lagi, biasanya kami bareng-bareng mempraktekkan bagaimana caranya membuat faktur pajak keluaran. Ini contohnya, kondisinya PT ABC misalnya akan membuat faktur pajak dengan kondisi misalnya menjual barang elektronik sebanyak 10 buah dengan harga per unit 5 juta rupiah. Instruksinya, bagaimana cara membuat faktur pajak keluaran berdasarkan kondisi di atas pada aplikasi Cortex. Nah, ini Bapak Ibu klik menu e-faktur, ya, menu e-faktur, kemudian klik pajak keluaran, ya. Setelah pajak keluaran nanti ada pilihan buat faktur atau impor data atau upload faktur. Bapak Ibu nanti klik yang buat faktur, membuat faktur pajak keluaran, ya. Nanti diisikan Bapak Ibu. Kalau memang uang muka ya uang muka atau pelunasan, kemudian kode transaksi, pilih kode 01 ya karena ini penyerahan kepada pihak lain yang harus dipungut, ya.
kemudian Bapak Ibu masukkan tanggalnya, drop down list ya, dimasukkan tanggalnya tanggal berapa, kemudian jenis fakturnya misalnya normal, kemudian masukkan NPWP, lawan transaksi, secara otomatis lawan transaksi akan tergenerate, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu nanti tambah transaksi, kemudian nah ini transaksinya detail seperti ini Bapak Ibu ya. Ada kode barang, kemudian kalau barang berarti kodenya adalah 05 kali barang, kemudian ada nama barangnya misalnya televisi, satuannya misalnya unit, harga satuannya katakanlah 5 juta sebagai contoh, satuannya 10 unit, nanti secara otomatis akan tergenerate berapa nilai PPN yang terutang atau yang harus dipungut. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan, nanti akan muncul di sini, draft atau rincian dari faktur pajak yang akan Bapak Ibu buat. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan konsep, atau kalau memang sudah benar tinggal kirim. Tekan tombol kirim. Nah, ini Bapak Ibu pasti akan diakhiri dengan permintaan tanda tangan digital atau sertifikat digital. Ya. Masukkan penyedia jasanya, misalnya BSSN atau Privi atau kode otorisasi DJP, kemudian ID penanda tangannya, dan kemudian masukkan kata sandi, kemudian confirm sign. Nanti akan muncul di sini sukses. Artinya apa? Artinya pembuatan faktur pajak itu berhasil. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, Pak Untung, itu kan kalau misalnya buat faktur pajak cuma 1 atau 2, bagaimana kalau faktur pajak yang kami buat misalnya puluhan atau bahkan mungkin ratusan? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana caranya untuk membuat faktur pajak dengan cara upload XML. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, di menu Kortek ini juga ada menu membuat dokumen lain yang dipersamakan sebagai faktur pajak keluaran. Di mana tempatnya? Tempatnya tetap di e-faktur, ya. Kemudian ada dokumen lain sebagai pajak keluaran, ya. Ini ada pilihan buat faktur atau pre-populated data. Kalau misalnya key-in, berarti pilih buat faktur, ya. Buat faktur, kemudian nanti langsung diisikan, ya. Diisikan jenis penyerahannya, jenis dokumennya, detail transaksinya, gitu ya. Kemudian diisikan tanggalnya dan lain sebagainya, kemudian simpan konsep kalau memang mau disimpan atau langsung kirim, seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimana caranya Bapak Ibu membuat faktur pajak, baik faktur pajak keluaran maupun dokumen lain yang dipersamakan sebagai faktur pajak. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu untuk melihat pajak masukan yang telah diterbitkan oleh lawan transaksi? Tetap di menu e-faktur, kemudian klik submenu pajak masukan atau input teks, nanti akan muncul terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi yang telah diterbitkan lawan transaksi secara otomatis. Jadi akan muncul di sini, contohnya ada 3 faktur gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat secara detail dengan klik ikon pensil seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat lebih detail rincian faktur pajak masukan yang telah dikeluarkan oleh lawan transaksi Bapak Ibu. Kemudian untuk mengkreditkan, Bapak Ibu pilih faktur pajak tersebut, kemudian beri tanda pada kotak yang ada di depannya, nanti akan muncul tanda panah berlawanan arah yang menandakan bahwa faktur pajak tersebut sudah dikreditkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Ini ketika gulir ke kanan terus, maka faktur pajak masukan akan ada 3 kriteria, apakah itu di approve, yang artinya pajak masukan lawan transaksi telah diterima dan siap dikreditkan, ada credited, berarti faktur pajak yang dipilih telah dikreditkan, atau cancel, yaitu berpajak yang dikembalikan kepada pembeli. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lapor SPT PPN, Bapak Ibu juga ada di menu Kortek, jadi tidak usah kemana-mana. Jadi di tab keempat, setelah e-portal faktur ada SPT, Bapak Ibu klik SPT, surat pemberitahuan, ya, dan Bapak Ibu nanti klik buat konsep SPT. Nah, ini langsung muncul ya. Karena ini sebagai PKP, maka langsung ada pilihan PPN, PPh badan, PPh final, unifikasi, dan lain sebagainya. Jadi nanti dalam satu menu SPT ini, semuanya akan ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian klik lanjut, kemudian pilih periodenya, tahun pajaknya, kemudian jenis pajaknya tentunya normal, kemudian buat konsep SPT. Akan muncul menu pensil ini yang digunakan untuk membuat SPT. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu rincian dari SPT masa PPN bagi Bapak Ibu yang pengusaha kena pajak. Akan ada previewnya seperti ini, sama seperti SPT PPN yang existing. Ada induk, ada A1, A2, B1, B2, B3, dan C ya Bapak Ibu ya. Sama seperti yang existing, inilah bentuk SPT masa PPN. Ada pajak keluaran yang harus dipungut rinciannya. Ya. Di B2 juga ada pajak masukannya. Nih. Ini ada rekap pajak keluaran, rekap pajak masukan, dan nanti di akhirnya apakah kurang atau lebih bayar. Nah, ini untuk wajib pajak yang bergerak di bidang usaha penjualan kendaraan bermotor. Di menu Kortek ini mensyaratkan adanya dokumen tersendiri, Bapak Ibu. Sebagaimana biasanya, tanda tangan elektronik diperlukan pada saat mengakhiri atau pembuatan dokumen. Ya. Jika kurang bayar, nanti akan ada pilihannya, pilihan pembuatan yang dipilih atau deposit balance. Nah, ini nanti mengenai deposit balance akan dijelaskan lebih lanjut di sesi kedua nanti. Demikianlah Bapak Ibu materi aktivitas pertama yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya dan nanti ketika Kortek berjalan, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi di aktivitas pertama tadi kita telah belajar bersama-sama bagaimana caranya login Bapak Ibu, bagaimana caranya Bapak Ibu mengajukan permohonan sertifikat digital. Kemudian kita tadi belajar bareng-bareng bagaimana caranya mengganti PIC, bagaimana caranya menambah role akses pegawai, bagaimana caranya menambahkan seorang konsultan atau kuasa, dan bagaimana caranya mencabut seorang konsultan atau kuasa. Kemudian di bagian akhir, tadi kita telah belajar bareng-bareng bagaimana caranya membuat faktur pajak keluaran maupun dokumen lain yang dibersamakan dengan faktur pajak. Kemudian tadi kita belajar bareng-bareng bagaimana caranya mengecek faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh lawan transaksi secara terpopulatif pada sistem Kortek. Besar harapan kami Bapak Ibu bisa memahami materi yang ada di aktivitas pertama tadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan aktivitas kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Terima kasih. Terima kasih Pak Untung. Ya, kawan pajak, kembali lagi kepada saya, Nabila, yang kali ini akan menyampaikan materi aktivitas kedua.
Ini aktivitas yang kedua, yaitu ada deposit pajak, ibu pot, dan pengawasan pemeriksaan terkait merespon SPT dan penyampaian pengungkapan ketidakbenaran. Deposit pajak, mungkin ini hal yang baru ya di perpajakan Bapak Ibu, namun Bapak Ibu juga sudah sering mengetahui fitur ini di tempat-tempat lain. Contohnya di platform online, tempat Bapak Ibu beli makan online seperti itu kan ada depositnya ya. Sekarang kita di perpajakan, di sistem inti perpajakan ini juga ada deposit, yaitu fitur baru agar WP dapat melakukan pembayaran lebih dahulu sebelum kewajiban pajak timbul. Konsep deposit ini menurut definisi adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Nah, tentunya penggunaan deposit dalam pelunasan pajak dapat mencegah WP dari sanksi keterlambatan bayar melalui mekanisme pemindah bukuan secara otomatis. Nah, opsi menggunakan deposit muncul jika saldo mencukupi. Contohnya, misalnya Bapak Ibu ada terutang SPT yang terutang itu ada 100.000. Bapak Ibu punya deposit sebesar 100.000, itu bisa langsung dibayarkan melalui deposit. Atau Bapak Ibu punya deposit 200.000, itu bisa langsung melalui deposit. Namun jika Bapak Ibu hanya memiliki deposit 90.000, pembayarannya tidak bisa setengah. 90 deposit, 10-nya billing itu tidak bisa. Jadi pilihannya apakah Bapak Ibu membayarkan full dengan billing baru atau mengisi dulu depositnya tambahan 10.000, total deposit 100.000 baru dibayarkan melalui deposit itu. Seperti itu. Dan deposit ini dapat dilakukan carry over ya. Kemudian kode akun pajaknya 411611800. Dan terkait deposit ini tidak dapat memberikan imbalan bunga atas saldo deposit. Seperti itu. Untuk deposit, layanan kode billingnya ada di layanan Mandiri Kode Billing, di menu pembayaran, sub layanan Mandiri Kode Billing. Kemudian, silakan dilanjut, identitasnya akan keluar. Lanjut, KAP KAJS-nya tadi yang seperti sudah saya sampaikan, 411611800. Periode tahun pajak Januari-Desember 2024. Lanjut, nah ini pengisiannya. Silakan Bapak Ibu isi berapa jumlah deposit yang mau disampaikan terlebih dahulu. Kemudian unduh kode billing, dibayar. Ini adalah kode billingnya. Ketika sudah dibayarkan, nanti akan masuk ke data Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya Ibu Pot. Nah, Bapak Ibu harusnya sudah familiar ya jika yang sering melaporkan PPh unifikasi atau PPh 21 di DJP online. Ini kurang lebih stepnya sama dan juga sama seperti yang tadi Pak Untung sampaikan di SPT PPN. Pintunya sama, yaitu di Cortex ini kita dijadikan satu semua, DJP online, web e-faktur, PPh 21 dijadikan satu semua di Cortex. Lalu nanti tinggal Bapak Ibu pilih di menu Ibu Pot. Ya, di menu Ibu Pot ini ada banyak pilihan. Ada yang unifikasi, non-resident pasal 26, atau ada yang penyetoran sendiri dan yang lain-lainnya. Untuk saat ini akan kami jelaskan untuk yang unifikasi dan penyetoran sendiri. Contohnya di sini yaitu pembuatan bukti potong pasal 23. Nah, Bapak Ibu masuk ke Ibu Pot, BPPU, bukti potong pajak unifikasi. Kemudian create Ibu Pot BPU. Nah, Bapak Ibu isi deh periodenya bulan apa, misalnya Januari 2025, Februari 2025, seperti itu. Kemudian di sini diisi NIK dan NPWP lawan transaksi Bapak Ibu. Dan diisi juga NITKU. Contohnya misalnya lawan transaksi Bapak Ibu ada yang punya NPP pusat, ada yang punya NPP cabang. Nah, itu harus dipastikan mana yang transaksi dengan Bapak Ibu, yang pusat atau yang cabang. Seperti itu. Kemudian isi apakah menggunakan fasilitas atau tidak. Selanjutnya di bagian jenis transaksi, silakan diisi sesuai keadaan Bapak Ibu ya. Kalau di sini contohnya persewaan aset non tanah dan bangunan, selain tanah dan bangunan. Nah, ketika sudah diisi teks object name-nya, sama dengan di DJP online, tarif pajaknya dan jenis pajaknya akan keluar otomatis. Contohnya di sini, warna abu-abu pasal 23, teks objeknya 24.100 ini otomatis, income statusnya juga tidak final otomatis. Nah, yang Bapak Ibu kemudian isi DPP-nya. Di sini contohnya 20 juta dengan tarif 2%, maka PPh yang dipotong ada 400.000. Setelah pengisian bagian penghasilannya, lanjut ke dokumen referensi.
Silakan diisi apakah referensinya kontrak atau pengumuman atau surat keputusan atau yang lain-lainnya. Diisi juga nomor dokumennya, tanggal, kemudian di sini ada ID place of business juga. Nah, di sini pengisiannya itu NPP Bapak Ibu, NITKU-nya Bapak Ibu, apakah pusat atau cabang seperti itu. Nah, kalau ID place yang sebelumnya itu untuk lawan transaksi yang bagian atas. Nah, untuk ini adalah ID place bisnis Bapak Ibu semua yang melakukan pemotongan. Pilih penanda tangan bukti potong ini. Kemudian setelah pengisian semua, silakan bisa langsung klik submit ya. Tapi kalau Bapak Ibu baru mengisi setengah, silakan save draft, kemudian nanti dilanjutkan baru submit. Tapi kalau sudah memastikan pengisiannya full semuanya sudah benar, silakan klik submit. Nah, tadi contoh pengisian bukti potong unifikasi PPh 23. Kemudian saya akan menjelaskan yang PPh final ya, yang BPPU. Nah, tempatnya sama di menu Ibu Pot, di menu BPPU, kemudian create Ibu Potnya juga tempatnya sama, tapi bedanya di bagian text object name-nya, di bagian objek pajaknya ya, seperti yang di DJP online juga pembedanya hanya di bagian objek pajaknya. Nah, pengisian periodenya sama, pengisian identitas lawan transaksi, NPWP atau NIK, kemudian NITKU-nya, memakai fasilitas atau tidak. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi itu kan contohnya pengisian penyewaan aset selain tanah dan bangunan karena PPh 23. Untuk PPh final di sini contohnya persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memilih teks object name land or building rental atau persewaan tanah dan bangunan, ini akan langsung muncul PPh final ya. Jenis PPh-nya langsung keluar muncul PPh final, kemudian objek kodenya juga langsung muncul. 28403. Silakan langsung mengisi DPP-nya. Contohnya di sini 100 juta dengan tarif PPh 10%, kemudian PPh terutangnya 10 juta. Selanjutnya, referensi dokumen harus diisi tipenya, nomornya, tanggal referensi dokumennya, kemudian pilih penandatangan bukti foto. Bisa langsung disubmit juga. Kalau misalnya masih tidak yakin, silakan di save draft, kemudian dicek keseluruhan, silakan langsung habis itu disubmit. Nah, tadi kan sudah pengisian pembuatan 2 ibu pot ya Bapak Ibu ya. 23 dan 4 ayat 2. Di sini akan muncul nih 23 dan 4 ayat 2. Nah, prosesnya setelah Bapak Ibu mensubmit ibu pot, Bapak Ibu harus menerbitkan. Nah, caranya itu jika Bapak Ibu langsung mau menerbitkan keduanya, silakan bisa langsung klik di bagian sini untuk bisa ke klik keduanya. Atau kalau misalnya mau satu-satu dulu, silakan klik per ibu pot, per bupotnya. Ya. Nah, contohnya di sini kalau sudah diklik akan berubah menjadi warna biru. Nah, dan di pojok kanan ini sebelah create ibu pot ada dua pilihan, dua fitur. Jika mau dihapus, silakan klik yang warna merah. Jika mau penerbitan, silakan klik yang warna hijau. Klik terbitkan untuk diterbitkan. Nah, oke, ini kurang lebih sama saya di SPTPPN juga. Jadi Bapak Ibu harus memastikan loginnya pakai login orang pribadi. Kemudian mengimpersonate badan. Ya, jangan pakai login badan karena kalau login badan ini nggak akan keluar. ID penanda tangan nggak akan keluar. Jadi login pakai orang pribadi, kemudian mengimpersonate badan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan klik ini penyedia penanda tangannya, KODJP, BSSN, seperti itu. ID penanda tangannya harus langsung keluar. Dan passphrase-nya silakan langsung diisi. Passphrase atau kata sandi penanda tanganan silakan langsung diisi. Setelah sudah diisi, konfirmasi tanda tangan. Nah, ini di sini nanti ada fitur klik untuk melihat ini di bagian dokumen ya, atau mengunduh di sini juga ada seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan yang BP unifikasi yang ketika Bapak Ibu melakukan pemotongan ke pihak lain. Di sini saya akan jelaskan terkait penyetoran sendiri. Contohnya Bapak Ibu nih sebagai perwakilan dari badan ya, menyewakan ke orang pribadi tanah atau bangunan. Nah, orang pribadi itu kan tidak berhak memotong. Jadi orang pribadi tersebut akan membayarkan keseluruhan, Bapak Ibu yang menyetorkan sendiri PPh finalnya. Nah, masuknya tetap di menu Ibu Pot, tapi di submenu penyetoran sendiri, bukan di BPPU, tapi penyetoran sendiri. Create Ibu Pot SP, self payment, kemudian diisi sesuai transaksinya,
kapan periodenya, apakah menggunakan fasilitas, dan teks object name-nya pilih land or building rental. Ya. Kemudian DPP-nya juga diisi sesuai dengan transaksi Bapak Ibu. Kembali lagi pengisian juga referensi dokumen, kemudian disubmit ya di pojok sini submit. Ketika sudah disubmit, dia akan muncul di bagian belum terbit seperti yang SPT, seperti yang BP Unifikasi tadi ya. Kemudian ketika sudah muncul di belum terbit, silakan diklik kotak putihnya ini Bapak Ibu dan diklik terbitkan di bagian hijau. Ketika sudah diterbitkan, akan pindah ke telah terkirim. Ibu pot SP issued akan terpindah telah terkirim. Ketika sudah seperti ini berarti sudah diterbitkan SPT Ibu pot unifikasi Ibu pot self payment ya, mohon maaf. Sudah diterbitkan. Model bukti potongnya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada warnanya sekarang. Jadi ada identitas lawan transaksi, identitas Bapak Ibu sebagai pemotong, dan juga keterangan dari transaksi yang dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan aktivitas selanjutnya itu skema upload XML. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan PPH unifikasi atau 21 juga dan melakukan dan membuat bukti potong sangat banyak, itu biasanya kan nggak satu-satu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu biasanya menggabungkannya dengan cara lewat Excel atau CSV, kemudian diupload ke DJP online. Nah, sekarang sistemnya bukan CSV lagi. Perubahan format dokumen dari CSV ke XML atau PDF ke XML. Jadi kita sekarang fokusnya ke XML. Nah, ada juga perubahan struktur data, penambahan kode NITKU, dan elemen data lainnya. Dan juga penambahan validasi data, NPWP, NITKU, kode objek pajak, tarif pajak. Seperti itu. Nah, ini dokumen XML Cortex-nya yang bisa dengan proses upload XML ke Cortex. Ini ada macam-macam Bapak Ibu. Untuk PPH pasal 21 ini ada bukti pemotongan bulanan pegawai dan juga bukti pemotongan A1. Untuk unifikasi juga ada BPPU, tadi bisa menggunakan XML. Faktur juga semua bisa menggunakan XML. Faktur keluaran, dokumen lain masukan, SP tahunan juga seluruh lampiran-lampirannya bisa, SPT PPN lampirannya juga bisa, dan ada juga biaya materai yang bisa diproses atau penginputan datanya melalui upload XML. Contoh elemen data XML seperti ini Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu nggak perlu pusing ya, Bapak Ibu tidak kami wajibkan untuk mengcoding, ya kami tentunya menyediakan converter atau template dan converter XML tersebut. Nah, sebelumnya ini kan ada di kiri nih Bapak Ibu. Bapak Ibu biasa dari CSV ke DJP online, dari PJAP ke DJP online, seperti itu. Nah, yang harus Bapak Ibu siapkan itu di sini melakukan unduh template XML Cortex yang ada nanti di web pajak.go.id. Melakukan penyesuaian sistem internal Bapak Ibu supaya dapat dimasukkan ke XML, jadi XML-nya bisa terupload ke Cortex. Dan juga penyesuaian, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan PJAP, menyesuaikan XML, kemudian pindah ke Cortex, seperti itu. Ya, ini juga menyiapkan tools tambahan untuk mengubah dokumen CSV menjadi XML Cortex, mempelajari tools converter dari file Excel ke format XML Cortex yang disediakan DJP. Untuk lokasi unduhnya ada di sini Bapak Ibu. www.pajak.go.id, tab menu reformasi perpajakan, Cortex, atau kalau tidak menemui Cortex, bahasanya berarti perubahan sistem administrasi perpajakan. Di situ akan keluar page total keseluruhan terkait Cortex ini. Ada buku manual, ada juga template untuk XML, ada juga untuk converter XML-nya. Total semua ada di situ Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa mengulik-ngulik ya, seperti itu. Bisa mengulik-ngulik Cortex ini seperti apa, ada di page reformasi perpajakan Cortex ini. Nah, contohnya seperti ini, pembuatan file XML-nya, buka file converter. Nah, Bapak Ibu silakan mengisi data yang diminta oleh sistem. Nah, yang itu template file converter Excel to XML seperti ini, Ibu pot unifikasi dan Ibu pot 21. Isi file pada sheet data. Nah, ada data, ada referensi nih. Ya, yang Bapak Ibu isi di bagian data, dan jika ada yang perlu diisi,
Contohnya kayak kode objek pajak, silakan kode objek pajaknya apa sih? Itu lihatnya di referensi. Ini pengisian data semuanya, silakan diisi disesuaikan sama yang diminta oleh kolomnya, itu apakah teks ataukah number, seperti itu silakan disesuaikan. Supaya nanti penguploadan XML-nya valid keseluruhannya. Nah, ini tata cara untuk melakukan ekspor file XML pada menu Ribbon Developer. Ya, cara untuk menampilkan menunya seperti ini: file, pilih menu option, kemudian uh, klik OK. Nah, ini kemudian akan muncul menu ekspor di sini. Silakan langsung dapat mengekspor. Nah, ketika sudah diekspor file XML-nya, Bapak Ibu mendapatkannya di komputer masing-masing. Nah, setelah diekspor, silakan langsung dapat mengupload data tersebut, ya, data XML tersebut, unggah XML. Untuk template-nya, kalau Bapak Ibu eh, belum mencari di pajak.go.id, tenang saja kita juga menyiapkan di Vortex-nya juga. Jadi ketika Bapak Ibu mengupload, itu di bagian sini ada browse dan download template. Ya, silahkan dapat download template-nya. Ini di bagian e-faktur Ibu Pot akan muncul seperti ini. Nah, untuk di bagian SPT akan munculnya seperti ini. Download template-nya juga ada di dua tempat tersebut. Kemudian kalau untuk mengunggah, silakan klik browse. Seperti itu. Nah, ini ada di bagian kanan ya Bapak Ibu untuk e-faktur dan Ibu Pot. Seperti ini. Nah, jika sudah terupload XML-nya, nanti sistem akan mengecek ada yang valid atau tidak, atau valid semua, atau mungkin ada yang tidak valid. Kalau ada yang error atau tidak valid, sistem akan menginformasikan Ibu Pots have errors. Nanti diinformasikan baris mana yang error, baris mana yang error dan apa errornya. Contoh, wajib pajak dengan NPP tidak ditemukan, atau tarif pajak harus 2 untuk objek pajak ini, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan perbaiki dulu jika Ibu Potnya ada errornya. Kalau sudah diperbaiki sesuai yang diminta oleh sistem, dan diupload kembali, seharusnya langsung keluar Ibu Pot it's valid. Jika sudah valid dan tidak memunculkan apa ada yang error, silakan langsung klik submit. Klik submit di sini. Kalau sudah klik submit, nanti akan muncul keseluruhan Ibu Pot yang Bapak Ibu buat. Ingat, tadi hanya submit, belum diterbitkan, belum di-issue. Jadi stepnya setelah submit adalah mengklik kotak putih ini yang di sebelah kiri, ya, diklik, kemudian diterbitkan atau di-issue. Nah, kalau sudah diterbitkan atau di-issue, nanti akan masuk ke menu telah terbit. Nah, tentunya ketika meng-issue ada konfirmasi tanda tangan seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ketika sudah, nanti akan muncul data successfully issued. Nah, jika masih signing in progress, berarti ini masih mengantri di sistem. Nah, nanti Bapak Ibu silakan cek di telah terbit. Harusnya ketika sudah sukses diterbitkannya, akan muncul di telah terbit ini. Telah terbit. Tuh. Kalau misalnya ketika ditandatangani ada yang bermasalah, nah nanti akan masih tetap di belum terbit. Nah, tapi di bagian e-sign statusnya akan menginformasikan contohnya DJP sign master incorrect, signer passphrase-nya. Jadi salah masukin kode. Dia akan muncul seperti ini. Ya, kalau sudah berhasil, contohnya yang di bagian kedua, masuk di bagian telah terbit dan e-sign statusnya dokumen sign successfully. Seperti itu. Tadi sudah membuat bukti potong dari PPh 23, PPh final, kemudian self payment ya. Nah, step selanjutnya adalah SPT masa unifikasi. Buatan SPT masa unifikasi. Tempatnya tentunya sama di menu surat pemberitahuan. Kemudian klik lagi surat pemberitahuan. Di menu surat pemberitahuan diklik yang paling atas ini SPT. Nah, silakan buat konsep SPT. Bapak Ibu pilih yang PPh unifikasi. Kalau tadi yang Pak Untung sampaikan kan bagian PPN. Sekarang Bapak Ibu ke bawah PPh unifikasi. Lanjut, pilih periodenya, statusnya normal. Silahkan diklik fitur pena ini, pensil, icon pensil ya. Silahkan klik icon pensil. Nah, silahkan diisi. Harusnya tadi sudah Bapak Ibu input semua, nanti muncul di induknya nih.
berapa total PPh yang telah dipotong, total PPh self payment-nya harusnya semua muncul di SPT masuk unifikasi ini. Kalau misal belum muncul, mungkin berarti tadi penerbitannya belum sempurna. Nah, harus cek kembali. Nah kan kalau sudah dicek semua di SPT-nya, datanya sudah sesuai sama data internal Bapak Ibu, transaksinya, lawan transaksinya juga sudah benar penginputannya, silakan klik pernyataan dan tanda tangan. Di bagian daftar 1 ini ada pemotongan pemungutan, DBP ya, daftar bukti potong. Di bagian bawah ada yang PPh 26, tabel BPNR, dan ini juga ada total perhitungan pajak terutang di SPT masa unifikasi. Daftar kedua itu yang PPh store sendiri, SP. Nah, ini ada yang pembayaran kumulatif juga. Kemudian, jika sudah dicek semua, tekan tombol bayar dan lapor untuk bayar dan lapor SPT masa. Nah, pembayaran SPT masa. Jadi, ketika tadi, kalau misalnya SPT-nya terutang 100.000, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu punya deposit 100.000, akan muncul pilihan seperti ini, choose payment method. Bapak Ibu bisa memilih menggunakan deposit pembayarannya atau pakai buat kode billing baru. Ya, jika depositnya mencukupi untuk pembayaran SPT terutang akan muncul fitur ini. Jika depositnya tidak muncul terutang, jika depositnya tidak mencukupi untuk membayar SPT terutang dan Bapak Ibu sudah terlanjur mengklik bayar dan lapor, sistem akan otomatis membuat billing. Nah, jadi kalau misalnya mau menggunakan deposit, silakan dicek dulu depositnya sisa berapa, baru klik bayar dan lapor. Nah, kalau misalnya sudah dicek depositnya isinya berapa, misalnya 90.000, nah di bagian SPT yang terutang 100.000, diisi dulu 10.000 ditambahin di depositnya. Kemudian kalau sudah sesuai, silakan pembayaran menggunakan deposit balance and transfer. Ketika sudah klik deposit, itu akan Bapak Ibu diminta lagi tanda tangan dokumen di bagian konfirmasi tanda tangan. Kalau sudah di kalau Bapak Ibu sudah mengklik tadi deposit atau create billing, dia akan menunggu di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengkliknya billing, SPT akan berhenti di SPT menunggu pembayaran. Nah, sistem akan menunggu Bapak Ibu membayarkan. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, akan pindah ke SPT dilaporkan. Untuk yang deposit akan langsung pindah ke SPT dilaporkan. Tapi untuk yang billing, pindah dulu ke menunggu pembayaran, pembayaran selesai pindah lagi ke SPT dilaporkan. Seperti itu. Nah, ini contoh SPT dan contoh BPE-nya. Untuk aktivitas terakhir yang kedua, itu di bagian pengawasan. Di sini saya akan menginformasikan terkait merespon STP. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu merasa mungkin pernah STP-nya tidak didapatkan, tidak diterima ke rumahnya gitu ya. Nah, ini tenang saja Bapak Ibu akan mendapatkan STP tersebut secara online di menu dokumen ini, di icon dokumen. Atau nanti ada di portal saya, dokumen saya, di dua-duanya bisa Bapak Ibu cek untuk ngecek surat tagihan pajak dan misalnya surat ketetapan pajak. Nah, silakan nih, ada nih surat tagihan pajak. Oh, Bapak Ibu punya surat tagihan pajak, misalnya mau langsung dibayarkan. Nah, dan misalnya Bapak Ibu mau ngecek dulu nih dokumen STP-nya, silakan klik download. Nah, oh sudah terlihat surat tagihan pajaknya, kemudian mau langsung dibayarkan. Nah, pengisi pembayarannya bisa langsung ke menu pembayaran dan ke menu billing yang khusus untuk tagihan pajak. Sebelumnya, Bapak Ibu kan mengisi billingnya manual ya, surat ketetapan pajaknya nomornya manual. Nah, itu akan muncul juga bisa human error. Nah, tapi di sini di Cortex disediakan fitur langsung Bapak Ibu tidak perlu mengisi nomor surat tagihannya. Jadi nanti akan muncul semua tagihan-tagihan yang Bapak Ibu miliki dan silakan klik tagihan mana yang mau langsung dibayarkan. Contohnya nih, di sini dia memiliki satu STP. Nah, silakan Bapak Ibu klik langsung di pojok kiri ini, yang mau dibayar mana, klik di sini. Kemudian di bagian kanan terlihat nilai tersisa tunggakannya, dan silakan berapa jumlah yang akan dibayar.
Ini bisa disesuaikan. Misalnya dari 400.000, Bapak Ibu hanya baru mau membayar 300.000, silakan langsung disesuaikan 300.000. Dan jika memiliki deposit, silakan klik di bayar dengan pemindah bukuan deposit. Atau jika depositnya kurang, silakan klik buat kode billing. Tadi ketika sudah membuatkan kode billing, silakan langsung dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan, Cortex langsung akan mendata pembayaran Bapak Ibu dan harusnya tunggakannya akan berkurang, nilai tersisanya ini akan berkurang atau hilang seperti itu. Selanjutnya, penjelasan di bagian pemeriksaan, Bapak Ibu bisa juga penyampaian pengungkapan ketidakbenaran SPT melalui Cortex ya, tidak perlu PT-PT lagi menyampaikan surat. Di bagian ini di bagian menu SPT, pengungkapan ketidakbenaran SPT. Buat pengungkapan kesalahan, kemudian diisi jenis SPT-nya, SPT Badan Rupiah, periodenya yang Januari-Desember 2023 yang sedang dilakukan pemeriksaan. Kemudian create disclosure. Jadi kalau sudah di-create, dia akan ada listnya dan klik icon mata ini. Klik view. Nah, setelah itu silakan akan ada data yang terisi by system. Contoh, nah, pre-populated ya. Tapi Bapak Ibu juga diminta memilih penanggung jawab WP dan juga pilih bukti penyampaian SPT-nya. Contohnya seperti ini, pilih SPP ini, surat pemberitahuan pemeriksaan. Nah, silakan dipilih yang ingin disampaikan laporan ketidakbenarannya, penyampaian ketidakbenarannya. Kemudian silakan diisi semua yang diminta oleh sistem, kemudian di-save. Nanti Bapak Ibu juga wajib mengunggah dokumen lampiran perhitungan atas pengungkapan ketidakbenaran. Kemudian ketika sudah mengunggah dokumennya dan dicek semua data yang telah diisi itu sudah sesuai, silakan klik submit and pay. Kembali lagi, jika depositnya itu mencukupi, silakan langsung klik deposit balance transfer. Jika tidak, silakan bisa membuat kode billing. Confirm sign. Nah, nanti kalau sudah tersubmit semuanya, akan ada di submitted disclosure ini. Ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Bukti penerimaan elektronik atas penyampaian ketidakbenaran yang Bapak Ibu sampaikan melalui Cortex. Terima kasih kawan pajak, itulah yang dapat saya sampaikan di aktivitas kedua, yaitu terkait deposit pajak, Ibu Pot, serta SPT unifikasi, dan pengawasan serta pemeriksaan. Selanjutnya akan dijelaskan aktivitas ketiga oleh Ibu Naini Amriati. Kepada Ibu Naini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naini, penyuluh di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, yang akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi ketiga. Materi di aktivitas ketiga, yang pertama adalah tentang bukti potong A1, kemudian tentang SPT tahunan PPh orang pribadi, kemudian nanti juga ada bagaimana untuk mengupdate Family Tax Unit dan juga untuk menanggapi SP2DK. Kita langsung ke cara pembuatan bukti potong A1. Di sini diasumsikan ada karyawan yang akan kita buat bukti potongnya. Jadi ada perusahaan yang akan membuat bukti potong A1 untuk satu orang karyawannya. Caranya untuk membuat bukti potong itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu eBupot yang tadi juga sudah sempat disampaikan di materi kedua. Karena di eBupot ini ada berbagai jenis bukti potong, silahkan Bapak Ibu untuk pastikan kembali untuk pembuatan A1 adalah pilih BP A1 ya Bapak Ibu. Setelah memilih BPA1, nanti akan ada tombol Create eBupot BPA1. Maka silakan Bapak Ibu untuk klik tombol Create-nya, itu dibuat untuk, tentu saja untuk membuat bukti potong A1. Kemudian diminta mengisikan informasi utama dari pegawai yang akan kita buat bukti potongnya. Jika pegawai tersebut hanya bekerja pada satu pemberi kerja, maka pastikan di bagian general information-nya, working for a second employer itu diisinya tidak. Berarti dia hanya bekerja di satu pemberi kerja saja, yaitu perusahaan dari tempat Bapak Ibu bekerja.
Setelah itu, pilih periode awal menerima penghasilannya, kemudian pilih periode akhir menerima penghasilan, kemudian dipilih pekerja asing. Apakah jika pekerja asing, maka silakan pilih iya. Kalau tidak, tentu saja kita pilihnya yang bukan pekerja asing atau tidak ya. Kemudian kita juga harus mengisikan NPWP atau NIK dari pegawai tersebut. Dan perlu diingat lagi tentunya NPWP ini adalah yang sudah padan ya Bapak Ibu, yang sudah dipadankan dengan antara NPWP dan NIK-nya. Karena nanti kalau tidak padan, pembuatan bukti potongnya akan mengalami kendala. Kemudian langsung dipilih di bagian statusnya seperti di e-Bupot 21 juga langsung diminta untuk mengisi statusnya apakah pegawai tersebut sudah kawin atau tidak kawin, kemudian berapa jumlah tanggungannya juga silakan untuk diisi, kemudian diisi posisi atau jabatannya sebagai apa, apakah manajer atau karyawan dan lain sebagainya. Kemudian di bagian nama objek pemotong pajak, silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan. Apakah karyawan tersebut menerima penghasilannya sebagai pegawai tetap atau sebagai pensiunan atau pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu, di situ bisa dipilih ya Bapak Ibu. Kemudian silahkan untuk mengisi di bagian gross income-nya atau penghasilan brutonya, silakan untuk diisi juga sesuai dengan nominal yang diterima oleh karyawan atau pegawai tersebut. Kemudian di sini ada pilihan gross up. Gross up itu bisa dicentang jika atau dipilih jika pegawai tersebut PPh-nya ditanggung oleh perusahaan. Kalau misalkan tidak ditanggung oleh perusahaan, berarti tidak perlu di checklist atau tidak perlu dicentang. Setelah itu Bapak Ibu diminta untuk mengisi biaya jabatan atau biaya pensiun. Mohon maaf, untuk biaya jabatan dan biaya pensiunnya ini akan terisi otomatis dan maksimalnya adalah 5% dikali penghasilan bruto dan jumlah maksimal dalam 1 tahun adalah 6 juta rupiah. Selanjutnya nanti akan terkalkulasi berapa besar PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut. Apabila pegawai tersebut tidak memiliki fasilitas, kita pilih tanpa fasilitas. Tapi misalkan ternyata dia punya fasilitas ditanggung pemerintah dan fasilitas lainnya, silakan untuk dipilih sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. NITKU-nya dia akan mengikuti NPWP, misalkan punya NPWP cabang, maka dia akan diminta untuk mengisi NPWP cabang mana yang ternyata menggaji karyawan tersebut. Kalau misalkan hanya tidak punya NPWP cabang, berarti di situ akan tertera NITKU dari perusahaan yang saat ini membayar gajinya. Kemudian setelah mengisi data-data tadi yang diminta, Bapak Ibu silakan untuk mengklik Save Draft dan Submit. Setelah klik Save Draft dan Submit, bukti potong tersebut akan muncul di menu bukti potong yang belum terbit. Untuk menerbitkannya, silakan Bapak Ibu checklist atau centang di bukti potong yang akan diterbitkan. Kemudian silakan Bapak Ibu klik terbitkan. Jadi di sini setelah bukti potongnya dibuat akan ada 2 opsi yaitu hapus dan terbitkan. Hapus itu kalau misalkan bukti potongnya ternyata salah, terbitkan tentunya ketika bukti potong sudah akan kita terbitkan. Dan setiap kali kita akan menerbitkan dokumen atau menandatangani dokumen, nantinya kita akan diminta untuk mengisi sertifikat digital dan juga password yang sudah kita daftarkan. Apabila bukti potongnya sudah berhasil diterbitkan, nanti akan masuk ke bukti potong telah terbit. Jadi kalau tadi masih di belum terbit, kalau sudah berhasil kita terbitkan, masuknya di telah terbit. Ini adalah contoh dari bukti potong A1 yang sudah berhasil diterbitkan.
Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau kolom-kolomnya kurang lebih sama dengan bukti potong yang existing saat ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah perusahaan menerbitkan bukti potong A1, tentunya kewajiban dari karyawan tersebut adalah melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Jadi kita nantinya setelah mendapatkan bukti potong dari perusahaan, kita melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Namun untuk tahun pajak 2024, informasi terakhir yang kami terima adalah masih menggunakan DJP online ya Bapak Ibu. Jadi nantinya ini Cortex yang akan kita praktekkan di sini digunakan untuk tahun pajak 2025, berarti masih tahun depan lagi. Kurang lebihnya untuk pembuatan SPT tahunan orang pribadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita login dulu ke Cortex, kemudian kita masuk untuk cek terlebih dahulu bukti potong yang kita terima. Jadi bukti potong itu tidak hanya kita dapatkan secara hard copy atau salinan dari perusahaan, kita juga bisa langsung cek di Cortex ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung melihat bukti potong yang sudah diterbitkan oleh perusahaan untuk kita, nantinya di menu portal saya, lalu pilih dokumen saya. Kemudian untuk mempercepat pencarian bisa diklik bukti potong, lalu digulir ke kanan, dan bisa kita unduh. Tampilannya seperti di layar. Kemudian untuk melaporkannya, kita masuk ke menu surat pemberitahuan atau SPT. Di menu surat pemberitahuan atau SPT sendiri, yang tadi juga sebenarnya sudah kita gunakan untuk pelaporan jenis SPT lain. Kalau di perusahaan itu kan ada berbagai jenis pajak yang nantinya dilaporkan ya. Itu juga pelaporannya ada di satu menu ini. Kalau sebelumnya terpisah-pisah, saat ini seluruh SPT dilaporkan di satu menu surat pemberitahuan di Cortex. Setelah masuk ke menu surat pemberitahuan di akun wajib pajak karyawannya, silahkan untuk membuat konsep SPT, lalu pilih PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Setelah itu kita pilih tahun pajak yang akan kita laporkan tersebut. Kemudian pilih periode tahun pajaknya Januari sampai Desember karena kita mau lapor SPT tahunan. Kemudian pilih model SPT-nya. Kalau normal tentunya ketika pelaporan pertama dan pembetulan ketika kita sudah pernah melapor, lalu kita mau melakukan pembetulan. Setelah mengisi isian tersebut, lalu klik buat konsep SPT. Kemudian konsep SPT yang kita buat nantinya akan masuk di list di menu konsep SPT. Untuk mengisinya, silakan Bapak Ibu klik tombol pensil atau icon pensil. Setelah itu akan muncul tampilan SPT yang akan kita isi. Yang pertama, kalau kita seorang karyawan, silakan pilih di bagian sumber penghasilannya sebagai seorang karyawan. Kemudian metode pembukuannya, silakan pilih pencatatan. Setelah itu kita diminta untuk mengisi setiap bagian ya. Ada kalau tadi A, kemudian nantinya kita masuk ke bagian B di ikhtisar penghasilan neto. Kemudian kita masuk ke bagian C di bagian penghitungan PPh terutang. Itu semuanya kita nanti checklist iya atau tidaknya. Untuk Bapak Ibu yang menerima penghasilan dalam negeri, tentunya sebagai karyawan kita pilih iya. Kemudian di bagian lainnya, apakah menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas? Kalau memang tidak ada, kita centang tidak. Lalu penghasilan dalam negeri lainnya, karena tadi diasumsikan tidak ada penghasilan lain, tentunya kita pilih tidak. Kemudian di penghasilan luar negeri juga kita checklistnya tidak, nanti menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian di bagian C, perhitungan PPh terutang,
Untuk penghasilan neto setahunnya, dia akan otomatis terisi ketika kita mengisi di bagian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan. Kalau kita pilih ya, nanti di penghasilan netonya itu dia otomatis terisi dari nilai bukti potong yang kita terima. Kemudian di angka 3, apakah terdapat pengurangan penghasilan seperti kompensasi kerugian atau zakat? Ini bisa diisi juga sesuai kebutuhan. Kalau di asumsi soal tadi dipilihnya tidak. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi penghasilan tidak kena pajaknya atau sesuai dengan status kita Bapak Ibu. Kalau untuk eh, yang sudah berkeluarga bagi seorang kepala keluarga, silakan diisi sudah kawin atau K, kemudian diisi disesuaikan jumlah tanggungannya ada berapa. Kemudian kita masuk ke bagian D, yaitu bagian kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Karena tadi soalnya adalah seorang karyawan, kita checklist yang iya. Dan nanti untuk nilai yang ada di sini juga akan otomatis mengikuti bukti potong yang kita terima. Kemudian masuk ke bagian 10D, ini juga harus diisi apakah menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri, kita asumsikan tidak. Untuk PPh kurang lebih bayarnya nantinya juga akan terkalkulasi secara otomatis. Pembetulan diisi jika status SPT adalah pembetulan. Kemudian permohonan PPh jika nantinya memang ada kelebihan pembayaran, ini bisa menjadi opsi ya Bapak Ibu harus dipilih. Kalau memang ada lebih bayar, silakan dipilih opsinya mau pengembalian pendahuluan atau melalui pemeriksaan biasa. Kalau misalkan orang pribadi tentunya nanti diarahkan untuk pengembalian pendahuluan. Tetapi kalau tidak ada kelebihan pembayaran, maka kolom bagian G ini tidak perlu diisi. Kemudian masuk ke angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Ini dapat diisi juga sesuai kebutuhan. Kalau seorang karyawan kemungkinan besar tidak ada pembayaran angsuran PPh 25. Kemudian di bagian pernyataan atau pernyataan transaksi lainnya, di sini juga ada bagian-bagian yang Bapak Ibu silakan untuk mengisi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan nanti ada utang, maka silakan di checklist ya. Kalau tidak ada, tentunya tidak. Kemudian nantinya juga ada yang terkait dengan penghasilan bersifat final. Yang tidak kalah penting tadi di 14A juga terkait harta ya. Hartanya juga ini wajib diisi Bapak Ibu minimal ada satu item harta yang kita miliki. Kemudian nantinya terkait penyusutan, ada terkait biaya entertainment itu juga mohon diisi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di bagian lampiran tambahan, karena tadi kita memilih pencatatan, tentunya kita tidak wajib mengisi laporan keuangan atau melampirkan laporan keuangan. Kemudian bagian surat kuasa, kalau memang dikuasakan, kalau tidak tentunya kita pilih no atau tidak. Dokumen lainnya no. Lalu di bagian paling bawah sebelum kita mengirim SPT, silakan untuk diklik pernyataannya. Dengan menyadari sepenuhnya, bla bla bla, kita centang atau checklist. Setelah itu, kita kalau sudah mengisi semuanya, dikirim SPT-nya dengan klik submit. Nah, ini kalau misalkan tadi Bapak Ibu mengisi bagian induknya, menceklis ada hutang, maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk mengisi lampiran atau L1. Di sini L1 ada digunakan untuk pengisian harta dan utang, daftar tanggungan, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan juga daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Ini adalah contoh dari tampilan pengisian harta Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki harta berupa kas atau setara kas, silakan untuk diklik tambah.
Kemudian diisi keterangan terkait harta tersebut. Jadi ada deskripsinya, nomor rekeningnya, atas nama siapa, kemudian banknya bank apa, lokasinya ada di mana. Kemudian nantinya juga diminta mengisi saldonya. Setelah mengisi rincian harta, silakan diklik simpan. Apabila sudah mengisi setara kas tadi, maka dia akan muncul di list dari harta yang sudah berhasil kita isikan. Kalau misalkan kita tidak mengisi, tentunya daftar ini atau list ini akan kosong. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki hutang pada akhir tahun, silakan untuk mengisi juga di bagian B. Nanti di L1 bagian B, silakan untuk mengisi rincian hutangnya. Caranya sama, diisi rincian dari utangnya, setelah itu klik simpan. Nanti akan muncul di list kalau kita sudah sukses mengisi hutang. Kemudian untuk daftar anggota keluarga ini akan otomatis muncul. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau mengedit atau menambahkan atau mengurangkan, itu bisa dari nantinya di Family Tax Unit. Untuk penghasilan neto dari pekerjaan, dia akan otomatis terisi kalau misalkan Bapak Ibu tadi menceklis memiliki bukti pemotongan dari pemberi kerja. Untuk slip pajak yang dipotong itu adalah isian dari rincian dari bukti potong yang kita terima dari pemberi kerja tadi. Kembali ke halaman utama. Ketika kita sudah mengisi hutang, harta, maka kita ketika kembali ke halaman utama jangan lupa untuk di-refresh agar data-data hutang dana harta yang kita inputkan tadi akan muncul di menu utama. Setelah itu kita dapat mengetahui status SPT-nya kurang bayar atau lebih bayar atau intinya itu ya, nihil atau kurang bayar atau lebih bayar. Ini tampilan utamanya. Setelah lengkap dari pengisian penghasilan, pengisian harta, hutang, maka kita tinggal simpan konsep, kemudian klik bayar dan lapor. Setelah itu seperti biasa ketika menandatangani dokumen, kita membutuhkan sertifikat digital dan juga passwordnya. Apabila SPT-nya sudah berhasil dilaporkan, maka akan masuk ke menu SPT dilaporkan. Dan di menu SPT dilaporkan itu nantinya kita bisa melihat isian SPT. Kemudian kita juga bisa mengunduh bukti penerimaan elektronik. Dan juga kita bisa mengunduh formulir induk dari SPT tahunan yang kita laporkan. Ini adalah contoh dari bukti penerimaan elektroniknya. Ini adalah tampilan dari SPT tahunan induk yang tadi sudah berhasil kita isi. Nah, itu tadi untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penambahan Family Tax Unit. Untuk Family Tax Unit ini adalah pihak-pihak yang nantinya berkaitan dengan kepentingan perpajakan kita. Kalau sebagai orang pribadi tentunya nanti keluarga kita, suami, istri, anak-anak nantinya dapat kita tambahkan di bagian Family Tax Unit. Untuk mengakses Family Tax Unit, Bapak Ibu bisa masuk ke menu portal saya, lalu pilih profil saya. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta masuk ke submenu informasi umum. Untuk menambahkan anggota keluarga, silakan Bapak Ibu masuk ke diklik tombol editnya. Kemudian setelah klik tombol edit, nanti akan diarahkan untuk mengisi unit pajak keluarga. Setelah itu, kalau mau menambahkan, silakan diklik tambah. Nah, di sini juga tampil jika sebelumnya sudah ada anggota keluarga yang masuk ke daftar Family Tax Unit, maka dia akan tampil di sini. Kalau nanti ada penambahan baru, silakan untuk klik tambah. Lalu kita isi identitas dari anggota keluarga kita, Family Tax Unit yang akan ditambahkan. Yang pertama NIK, lalu jenis kelamin, lalu tempat lahir, nomor kakak,
kemudian nama, lalu tanggal lahirnya, status hubungan keluarganya, pekerjaan, status unit perpajakan, dan kita juga diminta mengisi tanggal mulai berlakunya dari kapan. Setelah itu kita klik simpan. Dan untuk mengecek apakah anggota keluarga kita sudah terdaftar di Family Tax Unit, Bapak Ibu juga nanti masuknya ke portal dan profil saya, lalu masuk ke submenu data unit keluarga. Di data unit keluarga itulah nantinya Family Tax Unitnya ada listnya ya. Di situ akan tertampil dan kita bisa mengklik detailnya. Tampilannya dari detail view Family Tax Unitnya seperti ini. Itu tadi untuk penambahan Family Tax Unit. Selanjutnya kita masuk ke menu pengawasan. Kalau tadi Mbak Nabila menerangkan tentang bagaimana menanggapi STP atau surat tagihan pajak, di sini kurang lebih sama, tetapi case-nya di sini adalah bagaimana menanggapi SP2DK. Bapak Ibu bisa melihat SP2DK yang apabila kita memiliki SP2DK nantinya akan masuk ke menu notifikasi dan juga dokumen. Jadi kalau misalkan di notifikasi ini kita bisa melihat ada pemberitahuan terbaru apa saja. Dan di dokumen ini nanti kita bisa melihat ada dokumen terbaru apa saja gitu ya Bapak Ibu. Untuk melihat ketika kita menempatkan SP2DK akan masuk ke menu lonceng. Jadi di situ akan ada pemberitahuan. Nantinya kita bisa mengklik logo lonceng tersebut dan mengklik view. Nantinya akan ditampilkan notifikasi SP2DK-nya. Dan untuk melihat detail SP2DK-nya, kita masuk ke notifikasi yang logo dokumen, yang seperti logo kertas ini. Setelah masuk ke dokumen, nanti akan bisa ditampilkan detail dari dokumen yang baru saja kita terima. Dan bisa digulir ke kanan untuk melakukan download dokumen tersebut. Ini adalah tampilan contoh dari SP2DK-nya. Untuk SP2DK sendiri nantinya bisa ada dua opsi, yaitu ditanggapi melalui Cortex maupun direspon secara langsung melalui KPP. Untuk materi yang disampaikan kali ini adalah bagaimana cara Bapak Ibu menanggapi SP2DK melalui Cortex. Caranya adalah yang pertama kali silakan Bapak Ibu masuk ke laman utama Cortex, lalu pilih portal saya, kemudian pilih kasus saya. Setelah masuk ke kasus saya, silakan Bapak Ibu nantinya akan muncul nomor kasus ya, nomor kasus yang sedang ada di dokumen kita. Lalu kita pilih nomor kasus mana yang akan kita tanggapi dengan cara mengklik tombol select. Selanjutnya kita pilih submenu routing untuk menjalankan atau merespon SP2DK yang tadi. Kemudian nantinya diminta untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan pada isian aplikasi dan lampiran dokumen pendukung yang diperlukan. Untuk isian kolom yang harus diisi diantaranya adalah judul, kemudian kota, dan juga dokumen pendukung yang dapat dilampirkan. Dan untuk sebagian kolomnya di sini sudah terisi by system. Jadi kalau yang masih berwarna putih berarti masih kosong, kita harus isi secara mandiri. Setelah itu silakan untuk dilengkapi pengisiannya sampai akhir dan klik next. Jika sudah ada notifikasi the case close, maka respon atas SP2DK tadi sudah terkirim dan proses menanggapi SP2DK-nya sudah selesai.
Selanjutnya kita akan masuk ke menu Taxpayer Service. Kalau tadinya di DJP Online juga sudah ada menu layanan ya Bapak Ibu. Nah, di Cortex ini juga ada menu layanan atau Taxpayer Service-nya. Nantinya Taxpayer Service bisa diakses di menu layanan wajib pajak, yaitu di layanan administrasi. Nanti juga ada layanan-layanan lain ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di layanan administrasi ini, contohnya ada pembuatan permohonan layanan administrasi, permohonan belum disampaikan, ada juga status permohonan dalam proses, dan ada permohonan telah selesai, juga ada daftar fasilitas saya. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat permohonan layanan administrasi. Pilih nomor penunjukan dengan cara menekan icon kaca pembesar. Lalu pilih data appointment. Kemudian di halaman jenis pelayanan wajib pajak, sistem akan menampilkan kategori sub pelayanan. Jika Bapak Ibu bermaksud untuk mengajukan surat permohonan, maka silakan untuk klik surat wajib pajak. Setelah memilih surat wajib pajak, Bapak Ibu bisa mengklik kirim, lalu akan tampil generate nomor kasus secara otomatis. Jadi nanti akan tergenerate nomor case-nya dan akan tampil detail dari kasus yang kita ajukan. Langkah berikutnya adalah dengan memilih alur kasus untuk mengisi informasi lebih lengkap terkait surat yang akan dikirimkan oleh wajib pajak. Lalu kita bisa menggulir atau geser ke bawah untuk mengetahui seluruh isian dalam perutuhan kasus tersebut. Kemudian isi dengan lengkap sesuai dengan tujuan pembuatan suratnya. Jadi yang ada tanda bintang, silakan untuk diisi. Itu wajib diisi yang ada tanda bintangnya. Kemudian apabila membutuhkan upload data atau dokumen pendukung, silakan klik tambah data. Setelah itu kita pilih file yang akan dilampirkan, kemudian simpan. Untuk file yang diunggah akan muncul di keterangan, kemudian silakan checklist pernyataan wajib pajak. Silakan untuk di checklist bagian pernyataannya, lalu klik simpan. Gulir ke bawah. Apabila membutuhkan keterangan silakan diisi. Apabila sudah lengkap semuanya, silakan Bapak Ibu klik submit. Baik Bapak Ibu, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, mulai dari materi 1, 2, dan 3. Besar harapan kami dari materi-materi yang disampaikan tadi dapat menambah pengetahuan dan pemahaman Bapak Ibu terkait sistem perpajakan terbaru yaitu Cortex yang rencananya akan mulai diluncurkan pada tahun 2025. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.